Marilah kita resapi renungan sabda pendalaman iman kita hari ini. Salve buat sahabat-sahabat resapi dimanapun Anda berada. Senang saya boleh berbagi berkat Tuhan tentunya melalui firman Tuhan yang hari ini saya akan bagikan dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 19. Menceritakan apa? Menceritakan tentang Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi saya mau ambil dari sisi tahun rahmat Tuhan. Kita tahu ketika Yesus kembali ke Nazaret, dia masuk ke bait Allah, lalu dia membaca kitab Taurat pertama ya. Lalu petugas atau koster daripada bait Allah itu memberikan kitab gulungan yang bukan satu kebetulan, kitab itu adalah kitab Yesaya. Dan Yesus tentunya tidak meminta kepada koster itu untuk diberikan kitab Yesaya. Tetapi ketika gulungan itu dibuka, kitab Yesaya, Yesus memilih bab 61 ayat 1 sampai 3 yang harusnya dia baca. Tapi kita tahu pada waktu itu Yesus membaca hanya ayat 1 sampai 2a. Artinya ketika Yesus mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku dan membawakan kabar baik, yaitu pembebasan bagi orang miskin, orang yang remuk hati, orang yang menderita. Yesus datang buat mereka-mereka itu. Lalu Yesus katakan juga karena ini tahun rahmat Tuhan. Ya, persis banget dengan apa yang sedang kita lakukan, yaitu tahun Jubileum 2025. Nah, tahun rahmat Tuhan itu kapan berarti? Ya, kalau kita melihat ini, kenapa Yesus hanya membaca sampai ayat 2a, tidak diteruskan? Karena kalimat selanjutnya adalah hari pembalasan Tuhan. Artinya, hari pembalasan Tuhan kan belum terjadi ya, masih lama. Hari pembalasan Tuhan yaitu pada saat Yesus datang kedua kali. Jadi, tahun rahmat Tuhan yang Yesus katakan tahun Jubileum ini terjadi ada waktu Natal sampai Yesus datang kedua kali. Jadi ada range waktu di sini ya. Nah, range waktu ini makin hari kan makin pendek ya. Kita semakin berjalan maju, sementara kita tidak tahu persis kapan Yesus datang. Tetapi saya percaya gap atau range ini akan makin lama makin mengecil. Ditambah lagi usia kita. Bisa saja besok kita sudah nggak ada, besok kita sudah dipanggil. Jadi range itu kita tidak terlalu tahu persis kapan. Tapi saya mau mengajak kita menjadi perenungan kita adalah kita nggak perlu memikirkan usia, kata Musa, usia kita 70 tahun, bahkan 80 tahun kalau mendapatkan bonus ya. Walaupun kita tahu Musa sendiri umurnya 120 tahun. Tetapi kita nggak usah mikir sampai ke sana. Bagaimana kalau kita melihat apa yang Yesus katakan pada Matius 6 ayat 6 dalam doa Bapa kami, dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kapan? Hari ini, Yesus bilang. Yesus juga pernah mengatakan kesusahan sehari cukuplah satu hari. Yang menarik bagi saya, kalau kita naik kendaraan umum atau kita makan di warung, itu suka ada tulisannya, hari ini bayar, besok gratis. Ternyata itu pesan yang buat saya pesan yang sangat-sangat bermakna. Artinya kita nggak usah mikirin hari besok, hari sekian terlalu jauh, tapi hari ini aja dari pagi bangun sampai nanti malam. Tuhan mau katakan, kamu mau mengerjakan apa? Kamu mau isi apa hidupmu dalam tahun rahmat Tuhan ini? Atau hari rahmat Tuhan ini yang dari pagi sampai malam hari, kamu mau isi kehidupanmu dengan apa? Suatu hari saya disuruh doakan orang yang sakit kanker stadium 4. Mungkin stadium 4 akhir karena sudah tergeletak. Dari bangun pagi sampai malam, isinya cuma meratapi betapa sakitnya dia. Dia begitu menderita, dia ratapi itu semua. Lalu saya datang, saya bilang sebelum berdoa, saya mau bilang, apakah setiap hari kamu hanya meratapi rasa sakit ini? Mengeluh dalam keadaanmu. Semakin kau mengeluh, kau hanya menyusahkan diri. Kenapa tidak engkau isi hari-harimu dengan penerimaan seluruh keadaanmu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka tahun rahmat Tuhan atau hari rahmat Tuhan bagi saya yang hanya 24 jam ini, pagi bangun saya akan bilang, Tuhan terima kasih. Satu permulaan hidup yang baru. Sertai sepanjang hari ini Tuhan. Untuk saya dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Nanti begitu sampai waktu malam saya juga bilang, Tuhan terima kasih aku bersyukur kepadamu. Karena sampai malam hari ini aku telah melewati hari ini dengan baik. Besok
aku percayakan semua kepada Tuhan. Jadi hari lepas hari kita bangun satu kehidupan yang baru bersama Tuhan sebagai hari rahmatnya Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Hari lepas hari kita mau isi apa kehidupan kita? Apakah cuma bersungut-sungut dengan segala penderitaan persoalan, atau sebaliknya kita mau bersuka di dalam Kristus. Amin teman-teman semua. Mari kita siapkan hati, kita mau tunduk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menikmati, mensyukuri hari yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini, apa yang dapat kami perbuat, kami mau perbuat seturut yang Tuhan kehendaki. Maka penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Mampukan kami di tengah kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami. Untuk kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Apapun itu Tuhan, kami mau isi hidup-hidup kami yang berguna, yang bermanfaat, yang dapat berbela rasa kepada setiap umat, berbagi. Sehingga orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.